What's up YouTuber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Mr. Mahendra. Perkenalkan, nama saya Oka Mahendra dan di sini saya akan menceritakan cerita rakyat, story hingga opini dalam 15 minutes only. Oke geng, kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari daerah saya, daerah Rejang, yaitu cerita rakyat Empat Petulai. Bagaimana terbentuknya kerajaan Empat Petulai hingga sejarah sampai keruntuhannya Empat Petulai akan diceritakan dalam 15 menit ke depan. Ini 15 minutes. Pada dulu kala di sebuah negeri yang bernama Renah Sekalawi yang dihuni oleh para suku Rejang pada zaman dahulu. Renah Sekalawi dipimpin oleh keempat raja yang konon berasal dari Majapahit. Dan keempat raja ini berhasil memimpin Renah Sekalawi ini menjadi negeri yang makmur dan berkembang, begitu juga dengan masyarakatnya. Dan keempat raja ini adalah Ajai Bintang, kemudian yang kedua adalah Ajai Begeleng Matu, dan raja yang ketiga adalah Ajai Siang, dan keempat adalah Tiak Seketika. Dan pada saat itu gelar Ajai adalah gelar raja, panggilan bagi pemimpin di daerah tersebut pada saat itu. Kemudian setelah keempat raja ini berhasil membuat negara mereka makmur, semakin maju dan semakin memperluas area otoriter mereka sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikan satu orang sebagai pemimpin daerah Renah Sekalawi pada zaman dahulu. Kemudian keempat raja ini merencanakan sesuatu dan membuat rapat untuk membagi daerah yang harus dipimpin masing-masing raja dan masing-masing ajai tersebut. Setelah itu daerah Renah Sekalawi dan negeri Rejang pada saat itu akhirnya menjadi negeri yang makmur, tentram, jauh dari kemalangan dan mara bahaya seperti itu ya, hingga pada akhir hayat dan akhir kepemimpinan keempat raja ini, Raja Bintang, Ajai Begeleng Matu, dan Ajai Siang, dan keempat adalah Ajai Tiak Seketika. Setelah turunnya mereka, setelah habisnya masa kepemimpinan mereka, datanglah lagi keempat biksu dari Majapahit untuk menggantikan kepemimpinan keempat ajai ini dan biksu tersebut diantaranya adalah yang pertama biksu Sepanjang Jiwo, yang kedua adalah biksu Bermanu, yang ketiga adalah biksu Jembo, dan yang keempat adalah biksu Sangkalo. Kita mulai cerita ini dari biksu Sepanjang Jiwo yang menjadi pemimpin tertinggi dari keempat biksu ini. Oke, kalau simpelnya kita sebut di sini adalah seorang gubernur dari desa Renah Sekalawi, dari negeri Renah Sekalawi pada saat itu. Dan kemudian ketiga adiknya ini memimpin daerah-daerah masing-masing yang kita sebut saja itulah kabupaten masing-masing yang terbagi dari 4 daerah ya. Di sini konon ceritanya pusat pemerintahan mereka itu adalah di daerah Petulai Tubei, daerah Tubei pada zaman dulu, dan yang dipimpin oleh Biksu Sepanjang Jiwo atau Biksu Sepanjang Jiwo ya. Kemudian Biku Jembo menjadi Raja Ulu di Sungai Ketahun menggantikan Ajai Siang yang kedudukannya di Sukanegara dekat Tapus, dan kemudian Biku Bermano juga datang dan kemudian menjadi ketua atau raja di Bang Mego Petulai, yaitu bermani di kota Rekam di daerah Gunung Dusun Tes ya, dan sekarang itu dikenal dengan Dusun Tes. Kemudian Biku Sangkalo yang memudiki biduk ya, biduk itu seperti kapal kecil ya. Adalah Biku Sangkalo yang mendaki sebuah biduk untuk menyusuri Sungai Musi pada saat itu sampai ke ulu Sungai Musi yang ada di Bengkulu, bukannya di Palembang ya. Akhirnya di sanalah dia diangkat menjadi raja bangsa Rejang di daerah Batu Lebar dekat Dusun Agung Rejang. Setelah ditunjuknya ketiga adik-adik dari Biku Sepanjang Jiwo ini tadi, dan setelah mereka mendatangi daerah yang harus mereka pimpin masing-masing, dan karena akan menggantikan ajai-ajai yang sebelumnya, akhirnya di sanalah keempat keempat pangeran ini berpisah. Dan sebelum itu Tuan Biku Sepanjang Jiwo berpesan kepada adik-adik saudara-saudaranya yang dari Majapahit itu
bila nanti suatu saat ingin mencari dirinya, hendaklah mereka dulu menimbang air dari 7 hulu sungai atau 7 kuala sungai. Manakala didapati masa atau berat air yang paling berat, maka naiklah, pergilah ke hulu sungai tersebut. Maka niscaya di sanalah mereka akan bertemu kembali dengan Tuan Biku Bermano dengan Biku Sepanjang Jiwo. Oke, fine. Sebelum berpisah, Tuan Biku Sepanjang Jiwo berpesan kepada saudara-saudaranya, dan apabila nanti saudara-saudaranya ingin mencari dia, hendaklah saudara-saudaranya itu membandingkan atau menimbang berat air dari ketujuh hulu sungai yang ada di negeri Renah Sangkalawi ini. Dan apabila ditemukan nanti air yang paling berat di antara ketujuh sungai itu, hendaklah mereka menghulu sungai tersebut atau naik ke atas menghulu sungai tersebut. Niscaya mereka akan bertemu di sana. Kemudian di suatu masa datanglah Biksu Bermano yang ingin mencari Biksu Sepanjang Jiwo, dan akhirnya dia mencari sungai yang dengan masa yang berat, yang paling berat. Didapatilah kuala air Sungai Ketahun, ya. Dari sini kuala air Sungai Ketahun. Maka Biksu Bermano akhirnya menghulu Sungai Ketahun di sana. Dan singkat cerita, pada hulu Sungai Ketahun bertemulah dia dengan Tuan Biku Bermano. Maksud saya dengan Tuan Biku Sepanjang Jiwo. Akhirnya Tuan Biksu Bermano menghulu sungai air Ketahun tersebut dan akhirnya bertemu dengan Tuan Biku Sepanjang Jiwo. Hal itu pun juga diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain untuk bertemu dengan Biku Sepanjang Jiwo. Dan ketika bertemu dengan Biku Sepanjang Jiwo, di sana mereka mengatakan, disinilah kiranya saudara telebong. Dan di sini telebong diartikan dengan berkumpul. Artinya disinilah kita semua akan berkumpul, dan saat ini menjadi daerah Lebong sampai saat ini, ya. Sedangkan negeri tempat pertemuan itu disebut Pelabai, dan sedangkan negeri tempat mereka bertemu itu disebut Pelabai. Di dalam bahasa Rejang, Pelabai artinya tempat. Oke. Kemudian datanglah suatu masa di mana malapetaka mulai berdatangan, di mana penyakit menyerang kerajaan Renah Sangkalawi itu. Ternak mati, kemudian hasil panen nihil semuanya. Keempat biksu ini bingung dan mencari-cari bagaimana cara untuk mengatasi ini dan solusi ini. Setelah kehabisan akal, kemudian tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk bertanya kepada ahli nujum, ya. Dan ketika mereka bertemu dengan ahli nujum, dipanggil dan dijawablah oleh ahli nujum tersebut penyebab dari semua hal yang buruk itu adalah berasal dari seekor siluman kera putih, ya. Kalau kita sebut di sini siamang putih, ya. Nujum itu berkata penyebab dari malapetaka di negeri Renah Sangkalawi itu adalah seekor kera putih, atau bisa disebut dengan siluman kera putih atau siamang putih yang tinggal di atas pohon benuang sakti. Dan apabila siamang itu mengeluarkan suara ke suatu arah, maka ke arah tersebutlah akan datang malapetaka. Misalnya jika siluman kera putih itu bersuara ke arah selatan, maka di daerah selatan itu pula akan mendapatkan malapetaka. Begitu juga dengan seterusnya ke selatan, barat, dan ke arah lain, maka arah-arah itu juga akan mendapatkan malapetaka. Kemudian mereka berempat bersepakat untuk menyelamatkan negeri mereka dengan cara mencari di mana letak batang beruang sakti yang menjadi kediaman kera putih atau siamang putih itu, untuk ditebang agar siamang putih itu tidak lagi mendatangkan malapetaka bagi negeri mereka. Mereka berempat sekarang bergerak mencari batang benuang putih itu, dan yang berhasil menemukan batang benuang putih pertama kali adalah Biksu Bermano. Kemudian mereka mencoba menebang
batang benuang putih itu, dengan anehnya benuang batang tersebut tidak mau roboh. Seketika dipotong segempal atau kapak, batang tersebut lepas. Seketika itu juga batang tersebut tumbuh kembali hingga batang itu tidak bisa ditebang. Dan pada akhirnya dengan kesaktian mereka berempat, ya akhirnya batang benuang putih itu pun akhirnya berhasil dirobohkan, dan siluman siamang putih itu pun menghilang dan tidak lagi mendatangkan malapetaka dan bencana bagi negeri sekitar di daerah tersebut. Setelah keempat kelompok ini berhasil merobohkan pohon benuang sakti tadi yang didiami oleh siamang putih, mereka akhirnya mendapatkan julukan, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Petulai Sepanjang Jiwo itu diberi gelar Tubai, dari asal kata bertubai ubai, artinya bertumpuk-tumpuk, ya, hampir sama dengan kosakata pemaknaan bahasa Indonesia, yaitu bertubi-tubi, ya. Kemudian Bisu Bembo diberi julukan Hulu Kalang atau Hulu Balang, yang artinya tukang galang, ya. Kemudian yang ketiga Petulai Jenggo yang diberi gelar Selupai, itu dalam bahasa Indonesia itu selupuh, ya, artinya bergegas-gegas. Dan keempat Petulai Bermanoi diberi gelar sebagai Manoi, atau berasal dari kata Manoi, itu artinya adalah daya. Keempat bisu tersebut berhasil menebang pohon benuang sakti. Mereka pun beristirahat melepas lelah. Saat mereka melepas lelah, pada saat itu juga cecah kayu atau bekas pecahan kayu tadi tersusun membentuk sebuah huruf, membentuk pola huruf yang sekarang disebut dengan huruf Kaganga. Berakhirlah di sana cerita rakyat dari daerah Bengkulu yang intinya semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebuah pengetahuan baru dan bisa menjadi hal yang bersifat edukatif untuk kedepannya bagi seluruh generasi kita. Dan bagi yang suka, silahkan Anda like, silahkan mari kita dukung channel ini, mari kita bangun channel ini sama-sama dengan menekan tombol like, kemudian subscribe, kemudian jangan lupa lonceng notifikasinya untuk tahu cerita-cerita berikutnya yang akan saya berikan untuk Anda. Oke guys, mohon maaf bila ada kesalahan karena memang saya tidak begitu bukan ahli dalam hal ini, dan saya hanya ingin mencoba untuk mengangkat legenda atau cerita-cerita dari daerah saya, ya. Mungkin di suatu saat nanti saya bisa mendalami legenda-legenda dari daerah lain dan akan saya angkat di sini. Maka dari itu saya meminta bantuan untuk teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe, kemudian suka jika Anda menyukai cerita saya, dan komen jika masih ada kekurangan. Silahkan kasih tahu dan kasih revisi di kolom komentar, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya untuk Anda tahu pembaruan konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih atas seluruh perhatian, dan jangan lupa keep try to be smart, break your limit, and be you with winner of you. Saya Oka Mahendra, Mr. Mahendra. Selamat sukses.